Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Pandan Wangi kelas MB 4513 akan menjelaskan tentang supply chain management yang terjadi pada toko Karisma, toko beras yang berada di Ciganitri, Kabupaten Bandung. Beranggotakan 4 orang, Casey Lestian Dwi Pujawati, Siti Amilah Zahra, Anissa Hanan Astari, dan Alfian Sak. Rantai pasok beras di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan beras yang memadai bagi masyarakat. Kompleksitas pasar beras melibatkan berbagai pelaku, dari petani hingga penjual eceran. Penjual beras sebagai jembatan utama antara produsen dan konsumen memegang peran signifikan dalam memengaruhi ketersediaan, harga, dan mutu beras. Studi ini berfokus pada penjual beras di Ciganitri, Bandung, membahas tentang tantangan yang dihadapi, strategi bisnis yang diterapkan, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan dalam rantai pasok beras. Data wawancara ini akan menjadi landasan bagi rekomendasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi serta menjaga kestabilan pasok beras sehingga dapat memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras. Halo, perkenalkan nama saya Casey Lestian Dwi Pujawati. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dari Toko Karisma. Toko Karisma terletak di Ciganitri, Cipagalo, Bojongsoang, Bandung yang telah berdiri kurang lebih selama 10 bulan. Jenis beras yang dijual diantaranya Pandan Wangi, Rojo Lele, beras Ciparai, dan lain-lain. Penjaga toko ini adalah Kang Rama yang merupakan kerabat dari pemilik Toko Karisma. Alasannya memilih untuk menjual beras di daerah tersebut adalah karena ia belum melihat ada kompetitor toko beras di daerah tersebut dan melihat peluang pembelian yang sering karena daerah tersebut merupakan daerah yang padat oleh kontrakan, kosan, oleh pegawai dan juga mahasiswa. Selain menjual beras, Toko Karisma juga menjual minyak goreng dan telur ayam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak mana saja yang terlibat pada rantai pasok di toko beras Karisma ini, mulai dari upstream hingga downstream. Yang pertama itu supplier. Toko Karisma bekerja sama dengan pabrik beras yang berada di berbagai daerah, mulai dari pabrik beras yang berada di Cianjur, Garut, Sumedang, dan masih banyak lagi. Untuk suppliernya sendiri, mereka memiliki pabrik beras dan mengolah beras hasil petani lokalnya. Lalu selanjutnya ada pihak distributor yang mana kita menyebutnya kurir. Beras tersebut diantar oleh kurir dari pabrik hingga toko Karisma. Dan mereka sudah bekerja sama sudah lebih dari 10 bulan, sehingga untuk ongkos kirimnya sendiri itu senilai 0 rupiah. Hanya saja toko Karisma perlu membayar untuk kebutuhan biaya tol. Selanjutnya toko Karisma sendiri sebagai penjual atau retailer, dan Toko Karisma menjual berasnya kepada masyarakat yang berada di sekitar, terutama yang berada di daerah Ciganitri, mulai dari ibu rumah tangga, anak kos, karyawan yang tinggal di sekitar toko tersebut, dan juga pemilik rumah makan atau warung nasi yang berada di sekitar Toko Karisma akan membeli berasnya ke Toko Karisma. Pasokan beras untuk kedepannya. Hingga akhir November, pasokan beras dapat dianggap aman. Proyeksi ke depan terutama pada bulan Desember menunjukkan adanya potensi kenaikan tingkat ketidakpastian dan kelangkaan. Nah, menurut narasumber menyatakan bahwa bulan Desember akan menjadi puncak periode ketidakpastian dalam pasokan beras. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pasokan beras. Pendorong utama adalah kenaikan harga beras yang memicu tingginya permintaan dan menyebabkan stok beras cepat habis dari perkiraan sebelumnya. Hal ini menciptakan motivasi ekonomis bagi penjual beras untuk meningkatkan pasokan guna memanfaatkan peluang keuntungan yang lebih tinggi. Namun, terdapat juga beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi, seperti cuaca menjadi penghambat utamanya, yang memengaruhi produksi di sawah, proses pengolahan di pabrik, dan distribusi melalui pengiriman. Gangguan cuaca dapat menyebabkan penurunan produksi dan penghambat kelancaran rantai pasok secara keseluruhan. Selain itu juga harga pupuk diakui sebagai faktor penghambat yang signifikan. Kenaikan harga pupuk dapat menghambat pasokan beras karena biaya produksi petani meningkat. Akibatnya, pasokan beras cenderung agak terhambat dan harga beras dapat turun, sehingga respon terhadap biaya produksi yang lebih tinggi.
selanjutnya kita membahas mengenai tantangan pasokan beras di lokasi tersebut. Yang pertama itu volatilitas harga. Nah, jadi harga beras mengikuti pasar, menyebabkan penyesuaian harga jual saat fluktuasi. Nah, maksudnya itu ketika harga, katakan dia membeli beras harga 12.000, namun beberapa hari kemudian harga beras turun 10.000, jadi mau nggak mau penjual beras itu harus menjual harga menjadi 10.000 gitu. Selanjutnya adalah pengaruh cuaca. Kondisi cuaca buruk mempengaruhi kualitas dan waktu panen beras. Sudah cukup jelas. Selanjutnya kenaikan harga pupuk. Harga pupuk itu kenaikannya berdampak langsung pada biaya produksi beras, yang membuat harga beras sendiri akan meningkat sendiri ya kalau misalnya harga pupuk juga meningkat. Selanjutnya adalah kelangkaan stok di Desember. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan pada slide 3, diprediksi stok akan menipis pada bulan Desember karena panen beras itu terjadi 3-4 bulan sekali. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung biaya rantai pasok. Nah, dari interview yang telah dilakukan bersama Kang Rama, kami mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu harga beras yang dijual di toko Karisma berkisar dari harga Rp13.000 sampai dengan Rp17.000. Kemudian, jumlah beras atau karung yang terjual setiap harinya yaitu kurang lebih 12 karung untuk penjualan eceran dan 7 karung untuk penjualan secara grosir. Selanjutnya, untuk satu karung berasnya terdiri dari kurang lebih 25 kg dengan keuntungan sebesar Rp500 per kilogram. Kemudian kami menambahkan estimasi di sini yaitu biaya tol sebesar Rp15.000. Kemudian ada catatan yaitu stok beras dikirim setiap minggu tanpa ongkos kirim dan hanya pemberian insentif kepada para supir. Nah, dari data yang telah kami ketahui, di sini dapat kita hitung bahwa biaya rantai pasok harian yaitu biaya pembelian barang mingguan dibagi dengan 7 hari, maka didapatkan hasil sebesar Rp6.877.143. Dan untuk pendapatan harian dari toko Karisma yaitu penjualan per hari dikali harga jual per kilogram dan menghasilkan Rp7.362.500. Nah, untuk selanjutnya surplus rantai pasoknya ini kita hitung dari pendapatan per hari dikurangi dengan biaya rantai pasok per hari dan menghasilkan angka Rp485.357. Hasil wawancara selanjutnya yaitu tentang beberapa strategi untuk menghemat biaya dalam rantai pasok beras dengan tujuan menurunkan harga. Pertama, penghematan dalam ongkos kirim dengan mengadopsi pendekatan pengiriman barang dalam jumlah besar secara efisien. Dengan melakukan pengiriman sekaligus dalam volume besar dapat mengurangi biaya transportasi per unit beras sehingga memberikan efisiensi secara keseluruhan. Lalu ada juga biaya penghematan dapat diminimalkan melalui manajemen persediaan yang efisien dengan menggunakan teknik penyimpanan yang tepat dan pemantauan yang ketat terhadap potensi kebocoran atau kerusakan dapat mengurangi biaya penyimpanan yang seharusnya dialokasikan untuk barang yang tidak dapat digunakan atau dibuang. Lalu biaya pemesanan juga dapat dihemat dengan strategi yang lebih efisien melalui promosi platform digital seperti WhatsApp dan penempatan spanduk di lokasi strategis dapat mencapai target audiens tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk iklan yang mahal. Pilihan tempat yang strategis juga dapat memberikan visibilitas maksimal dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan beras itu yang pertama, dapat dilakukan antisipasi untuk tidak mengurangi lahan sawah karena untuk saat ini lahan sawah sendiri sudah berkurang terus-menerus dari waktu ke waktu, banyak digunakan untuk kebutuhan jalan tol, kebutuhan perumahan dan lain sebagainya. Selain itu adalah manajemen pupuk agar tidak terjadi kelangkaan pupuk juga karena untuk pengolahan beras sendiri itu sangat bergantung pada pupuk. Selain itu dapat dilakukan juga peramalan pasokan dan permintaan. Yang terakhir adalah kolaborasi antara petani, masyarakat, dan juga pihak desa ataupun pemerintah untuk mencari jalan keluar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cuaca tidak mendukung, ada hama, dan lain sebagainya, serta menemukan inovasi baru dan juga mencari alternatif yang lain. Oke,
selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan kelangkaan beras dan pertanian yang terabaikan oleh media. Nah, saat ini seperti yang sudah saya tadi jelaskan pada slide-slide sebelumnya, kita di bulan Desember ini menghadapi kelangkaan beras karena panen beras itu terjadi 3-4 bulan sekali. Nah, selanjutnya juga kita udah nggak bisa asal untuk import beras. Dan hal lainnya yaitu pengurangan lahan sawah untuk keperluan pabrik atau perumahan. Jadi lahan sawah itu banyak yang diganti, jadi berkurang lahannya untuk itu tadi pembangunan pabrik dan perumahan. Namun meskipun demikian, bisnis beras memiliki potensi keuntungan yang stabil. Meski keuntungan cenderung kecil, tetapi mereka tuh memiliki permintaan yang konsisten dan proses distribusi yang sederhana. Jadikan bisnis beras itu menjadi pilihan yang menjanjikan. Mungkin segitu aja untuk slide kali ini. Pembahasan yang terakhir adalah tentang isu lingkungan yang berkaitan dengan pertanian beras. Yang pertama itu adalah tentang penggunaan air. Apabila penggunaan air ini tidak dilakukan secara efisien, maka akan meningkatkan penurunan ketersediaan air untuk pertanian. Kedua adalah tentang penggunaan pupuk atau pestisida, karena penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan itu dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah. Baik, selanjutnya kita sampai kepada slide kesimpulan. Pada presentasi kali ini, kami merespons tantangan kelangkaan beras di Indonesia pada tahun 2023. Dengan fokus pada efisiensi operasional dan keberlanjutan, Toko Karisma berhasil mewujudkan solusi yang tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga menghasilkan surplus rantai pasok yang positif. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kestabilan harga beras, tetapi juga memperkuat peran toko sebagai penyedia terpercaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.